Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KUA, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, diberikan keberkahan, dan semangat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali hari ini bisa kembali hadir menemani sahabat semua dalam acara bincang-bincang, tentunya di ruang cakap moderasi beragama dan ekoteologi kantor KUA Kecamatan Karangasem. Saya Nurhawati selaku host akan berbincang-bincang santai namun penuh makna tentang salah satu momen paling penting di bulan Ramadan, yaitu sahur. Dan tentu saja obrolan kali ini akan semakin seru karena kita sudah bersama narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Sukri Aryadi. Beliau akan berbagi pengalaman dan makna yang luar biasa tentang pengertian sahur dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan mari ikuti bincang-bincang kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurhawati. Bagaimana puasanya hari ini Ustadz? Alhamdulillah masih diberikan kelancaran. Alhamdulillah, barakallah. Nah, Ustadz Sukri Aryadi, sebagaimana topik atau tema bahasan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang sahur. Mungkin dapat dijelaskan Ustadz, apa sih makna sahur itu sebetulnya? Terkait dengan makna sahur itu sendiri, kalau dulu waktu saya masih kecil ini, itu tak kira sahur itu makan sahur. Makan sahur. Iya, dulu waktu kecil sampai saya pernah berpikir kalau makan sahur itu kira-kira kenyang enggak orang itu. Nah, seperti itu. Nah, ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata sahur itu berasal dari bahasa Arab. Arab. Ya, yang dari kata saharun atau suhurun. Itu yang berarti ujung malam atau akhir waktu malam, atau boleh juga diartikan waktu menjelang pagi. Nah, yang kemudian dalam ibadah puasa diartikan sebagai makan yang dilakukan sebelum terbit fajar atau waktu subuh sebagai bagian dari amal sunnah di bulan puasa Ramadan itu. Kira-kira begitu. Seperti itu ya. Jadi sahur itu seperti yang Ustadz bahas tadi itu kegiatan makan. Bukan. Sahur ini lebih menjurus kepada waktu. Ya, bukan makan makanannya, tapi kepada waktunya. Jadi baru paham nih Ustadz. Ternyata sahur itu tidak ada hubungannya dengan makan atau makanan, tetapi lebih ke waktu, begitu. Ke waktunya. Nah, bagaimana tentang hukum dan pentingnya makan sahur itu sendiri, Ustadz? Hukum makan sahur itu sendiri itu sunnah muakkadah, Bu ya. Jadi sunnah muakkadah itu sendiri adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan. Nah, hal ini bukan tanpa sebab. Ada beberapa hadis Rasulullah yang menganjurkan ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Jadi bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, as-sahur kulluhu barokah fala tada'uhu walau ayyajrahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhiri. Itu yang artinya sahur itu adalah makanan yang berkah. Maka janganlah kalian sekali-kali meninggalkannya walaupun hanya dengan meminum satu teguk air. Terus dilanjutkan lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya ini bersolawat atau mendoakan kepada orang-orang yang bersahur ini. Nah, kemudian dalam praktiknya ini ada tata caranya juga, Bu. Jadi tidak sembarangan. Nah, sahur itu sunnahnya itu dilakukan diakhirkan. Diakhirkan itu artinya sahur itu dikerjakan menjelang bertepatan dengan datangnya waktu subuh atau terbit fajar. Jadi lebih baik diakhirkan. Ya, diakhirkan. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya, kira-kira kita sahur itu sekitar 30
30 atau 25 menit sebelum azan dikumandangkan dan berhenti 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Nah, ini kenapa menjaga kehati-hatian. Terus dalam sahur juga itu apa namanya? Ada aturan. Ya, aturannya itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, agar supaya tubuh kita ini kuat. Terus ada larangan agar tidak berlebih-lebihan. Nah, di sela-sela kita sahur ini dianjurkan pula kita untuk banyak beristighfar dan banyak membaca doa. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dia mengatakan sebaik-baik orang makan sahur itu dengan kurma. Dengan kurma. Ya, dengan kurma. Itu yang lebih baik, Ustaz. Itu yang lebih baik. Tapi kalau sekarang kita hidup di Indonesia itu kan dengan nasi. Iya, nasi ya, dan lauk-lauk, dan lauk-lauknya. Ya. Tapi yang berlebihan itu nggak boleh. Kadang juga nyambung takjil yang buka tadi, Ustaz. Iya. Nah, terus Rasulullah itu berdoa setelah sahur itu, Rasulullah itu berdoa, Yarhamullahul mutasahirin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang bersahur. Nah, ini adalah anjuran dari Rasulullah, bahkan Rasulullah itu berdoa seperti ini kepada orang-orang yang bersahur. Jadi hukumnya sahur itu ya sunnah muakkadah itu sunnah muakkadah, Ustaz. Asal jangan sampai kekenyangan, banyak makan itu, Ustaz, ya. Nanti mengakibatkan mau subuh itu jadi lemah. Kalau terlalu kenyang akhirnya mengakibatkan muntah, akhirnya menimbulkan rasa malas, terus mau berangkat ibadah sholat subuh juga malas, akhirnya sholatnya di rumah, setelah sholat subuh itu langsung tidur. Iya. Nah, ini. Jadi diutamakan dengan makanan yang bergizi, dan lebih utama lagi dengan kurma, begitu, Ustaz, ya. Dan hukumnya sunnah muakkad seperti itu, Ustaz, ya. Nah, berkaitan dengan sahur itu sendiri, Ustaz, tidak lepas dari kata-kata atau istilah imsak gitu, Ustaz, ya. Nah, mungkin dapat dijelaskan kembali, Ustaz, apa sih istilah imsak itu atau maknanya, Ustaz? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan juga di masyarakat. Nah, imsak itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata amsaka yunsiku imsakan. Itu yang artinya menahan. Nah, menahan ini secara umum, Bu. Entah itu nahan makan, nahan minum, nahan rasa kantuk, mau nahan kentut, ini namanya imsak. Imsak secara umum. Nah, lalu bagaimana dengan imsak menurut pandangan agama yang kita laksanakan mungkin menjelang puasa ini? Jadi imsak secara pandangan agama itu adalah waktu peringatan atau jeda waktu sekitar 10 menit sebelum adzan subuh itu dikumandangkan sebagai waktu masuknya awal waktu subuh. Yang berarti kalau sudah masuk waktu subuh itu, yang soim atau orang berpuasa ini sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan. Nah, maka dari imsak ini setelah terjadi kita himbauan. Ya, karena ini merupakan waktu peringatan, jadi tidak jarang masih ada aba-aba begitu, ya, aba-aba, maksudnya aba-aba. Jadi sering kita dengar di kampung-kampung atau daerah-daerah di masjid-masjid itu ada petugas masjid itu yang masih disiarkan gitu, jadi dia mengatakan gitu, imsak, atau kalau di kampung saya di Cicang itu imsak telah tiba. Ya, imsak telah tiba, imsak telah tiba, atau kalau di bahasa Arab kan itu qad dana waktul imsak. Itu kalau di bahasa Arab kan. Ini sedianya bukan waktu untuk kita langsung berpuasa, tetapi satu kode bahwa sebentar lagi, kode atau aba-aba sebentar lagi akan tiba waktu puasa. Nah, sedangkan waktu puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan terbit fajar itu adalah ketika waktu subuh dikumandangkan atau adzan subuh itu dikumandangkan. Seperti itu, ya, luar biasa. Seperti itu. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti ini, Ustadz, ketika nih masih sedang makan sahur nih, Ustadz, masih makan sahur, tiba-tiba speaker masjid berbunyi, Ustadz. Nah, misalnya contohnya begini, assalatu wassalamu alaik, yang itu, Ustadz, ya. Nah, kita lagi makan nih, apakah kita langsung berhenti dari makan kita itu, apakah masih boleh kita lanjutkan dulu sedikit lagi, kasihan Ustadz itu misalnya? Ya, terkait dengan hal ini boleh-boleh saja makan, karena suara. Jadi lanjut dulu, lanjut dulu, ya, makanya dilanjutkan karena suara solawat yang diputar dari arah masjid atau musola itu seyogianya itu tidak menunjukkan waktu subuh.
Nah, karena sholat itu kan dikerjakan sebelum waktu subuh, Sebelum atau waktu subuh. sholawat itu diputar oleh petugas masjid itu sebelum waktu azan. subuh, sebelum adzan dikumandangkan. Nah, sebelum adzan dikumandangkan itu masih ada jeda waktu untuk kita Ya, ini. biasanya di Ya. masjid-masjid itu kan ada puji-pujian, sholawat Nggih. Ustaz ya. Nah, cuman saran saya pribadi, kalau bisa itu kita mengakhiri untuk sahur itu 10 menit sebelum adzan itu dikumandangkan. Ya, sebagai salah satu kehati-hatian. Kenapa? Agar kita tidak was-was. Ya. Karena hati-hati ini penting dalam agama. Pentingnya hati-hati itu supaya tidak timbul rasa was-was dan juga tidak terburu-buru. Nah, satu lagi peringatan, jangan jadikan waktu azan itu atau azan yang dikumandangkan di masjid itu sebagai akhir waktu kita untuk selesai makan sahur. Sebagai patokan. Iya, gitu, sebagai Ustaz, ya. patokan. Jangan. Karena begini, karena boleh jadi muadzin yang mengumandangkan azan itu bisa jadi telat. Iya. Ya, bisa jadi telat. Telatnya mungkin karena petugas masjid itu menyetel suara sholawat itu mungkin 4 menit Iya, kadang sebelum kan azan dikumandangkan. ada beda juga Ya. Ustaz, masjid satu dengan masjid lainnya gitu. Ini kadang ada beda. Iya. Nah, kalau 4 menit sebelum dikumandangkan azan itu baru setel sholawat, sedangkan sholawat itu diperkirakan sekitar 7 sampai 8 menitan. Iya. Jadi kalau itu disetel terus muadzin azan setelah selesai sholat itu sudah melebihi 3 menit dari waktu fajar atau waktu subuh yang sesuai jadwal. Ya, jadi jangan sampai menjadikan adzan itu akhir ketika untuk makan sahur. Kalau bisa, ini saran saya lagi, kalau bisa lihatlah jadwal insakiyah ya, terutama kita nih yang ada di keluarga besar Kemenang ini, itu kan sudah dibagikan jadwal insakiyah dari kantor. Nah, jadi itu bisa kita bisa kita jadikan patokan. Kita lihat, jadikan pedoman, kita lihat jadwalnya, lalu kita sesuaikan dengan jam yang ada. Nah, dalam urusan jam ini tuh jangan pakai jam dinding. Iya. Kita pakai jam digital. Kalau jam digital itu insya Allah semuanya sudah sama. Kalau kita pakai jam dinding, itu khawatirnya baterainya lemah. Ternyata nanti malah kurang, mengerasa ini sudah di jam digital sudah jam 4 lebih 50 menit, di jam dinding baru jam 4 40 menit. Ternyata baterainya udah agak sudah jadi jalannya lambat. Ya, jadinya lambat. Sehingga kalau berpatokan dengan itu akhirnya juga lambat juga. Maka lihat jadwal instakiyah, sesuaikan lagi dengan jam digital yang ada. Bisa lewat HP, jam digital itu sudah banyak sekali. Jadi jadwal yang kemarin kita diberikan oleh Kementerian Agama untuk disalurkan ke masjid-masjid termasuk ke majelis taklim itu berguna sekali Ustaz ya. Sangat-sangat berguna sekali dalam menentukan ini. Ya, sangat membantu sekali. Kita bisa lihat jamnya di sana, jam imsaknya jam berapa kan itu Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali keterangan dari Ustaz ini. Nah, ini di akhir setelah kita membicarakan tadi masalah sahur kemudian imsak Ustadz, mungkin sekali lagi nih ada pertanyaan begini Ustadz, kalau ditinjau dari segi ilmu kesehatan Ustadz, apakah sahur itu sendiri ada padilahnya, ada manfaatnya untuk tubuh kita nih Ustadz, terutama bagi kita muslimin wal muslimat yang pada hari ini sedang menjalankan ibadah puasa? Ini pertanyaannya bagus sekali Bu. Jadi kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, itu sahur sendiri memang ada kaitannya. Bahkan ini cukup penting secara fisiologis. Bahkan secara ilmiah, sahur itu ditinjau itu menjaga kadar gula darah itu lebih stabil. Ya, jadi lebih stabil. Nah, yang kedua itu mengurangi stres. Ini fungsi sahur itu mengurangi stres. Dan yang ketiga ini mencegah makan berlebihan saat berbuka. Ya, ini mencegah makan karena kita sudah sahur, otomatis mungkin waktu kita puasa selama kurang lebih 12 sampai 13 jam itu tidak rasa lapar itu tidak terlalu dibandingkan dengan orang yang nggak sahur. Ya, karena orang yang nggak sahur walaupun secara ini memang tubuh bisa beradaptasi, tapi lumayan berat beradaptasinya Bu. Ya. Terutama bagi orang-orang yang pekerja berat. Itu dia seperti buruh bangunan misalkan ya kan. Kalau dia tidak sahur,
Sementara dia kerja dari jam 7 atau jam 8 sehingga Energinya sore kan hari terforsir, tidak ada energinya ini, terkuras, energinya terusir, terus dia tidak sahur. Iya. Ini jangan-jangan nanti mengakibatkan sudah lemas di tengah perjalanan di siang hari, terutama di siang hari ketika terik panas. Nah, sahur juga ini berfungsi untuk paling tidak mengurangi resiko dehidrasi, mengurangi resiko cairan tubuh akibat banyak keringat. Nah, ini terutama terjadi kalau cuaca lagi panas-panasnya. Nah, kalau kita sekarang ini kebetulan cuacanya agak mendung-mendung, cuacanya masih musim hujan, mungkin tidak terlalu merasakan, masih adem. Kalau musim panas, kalau kan musim ini juga panas, bisa ini kalau tidak sahur terus tidak minum sahur, ini jangan-jangan siang hari jam 10 sudah tenggorokannya sudah kering, sehingga kalau lihat ada es di pasar sudah kepingin, gitu kan. Nah, itu dan juga itu. ini mungkin Ustadz terutama bagi ibu-ibu nih ya. Sekarang kan banyak ibu-ibu tuh yang juga bekerja Ustadz. Dari habis subuh ibu-ibu itu kadang yang jualan takjil, jualan apalah tentang buka puasa itu sudah belanja, kemudian dia mengolah bahannya itu, dia berjualan. Itu kan membutuhkan energi yang ekstra Ustadz. Jadi kalau tidak makan sahur bisa melemah Ustadz ya. Nah ini kalau tadi itu terutama bagi pekerja keras, ini juga sahur berpengaruh bagi orang yang dengan aktivitas tinggi. Ya kayak ibu tadi itu, ibu-ibu yang jualan takjil itu habis sholat subuh dia sudah harus pergi ke pasar, pulang dari pasar sudah mempersiapkan untuk pengolahannya, adonannya, terus dari ngukusnya sampai nanti dia berjualan sampai menjelang maghrib itu terkuras. Ya, sehingga diharuskan paling tidak seperti hadisnya Rasulullah itu, kalau bisa orang-orang begini tetaplah sahur walaupun dengan hanya seteguk air atau sebutir kurma. Nah, kalau bisa sekarang ya kalau tidak punya kurma misalkan boleh dengan jajan atau dengan roti atau dengan susu dengan yang lainnya. Yang jadi penting bisa juga Ustaz, sahur. Mau sehat jangan lupakan sahur begitu. Iya, bisa juga. Kalau mau puasa kuat, mau sehat jangan lupa sahur. Ayo sahur. Nah, ayo sahur. Benar sekali Bu. Luar biasa pembahasan kita pada hari ini. Narasumber kita yang luar biasa sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Kepada Ustadz Sukriyadi, terima kasih banyak. Sama-sama. Berbagi ilmunya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan bersama lagi. Saya selaku pemandu acara atau host undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.